Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembacaan Mabadi Asyrah dalam ilmu hadis. Kemarin pada video sebelumnya kita sampai pada muassis atau pendiri dari ilmu hadis. Kemudian sedikit sejarah tentang kitab-kitab ilmu hadis. Sekarang kita sampai pada halaman 14 ya. Wasannafa aidan Abu Hafiz Amr bin Abdul Majid al-Mayaniji al-mutawaffa sanata 588 juz'an samahu ma la yasa'ul muhaddits jahluhu. Kemudian menulis juga ulama Abu Hafiz Amr bin Abdul Majid al-Mayaniji yang meninggal pada tahun 580, satu juz dari kitab itu, dari kitab yang berjudul Ma la yasa'ul muhaddits jahluhu. Kemudian thumma ja'a al-Hafidh al-Faqih Taqiyuddin Abu Amr Uthman bin Salah Asy-Syahrazuri al-Mutawaffa sanata 643 Hijriatan. Kemudian menulis setelah tersebut datang ulama namanya Al-Faqih Taqiyuddin Abu Amr Uthman ibn Salah Asy-Syahrazuri, ulama abad ke-7 ya. Fasanna kitabahu al-azim, kemudian menulis sebuah kitab yang sangat agung, yang sangat bagus ya. Muqaddimatu ulumil hadis, berjudul Muqaddimah ilmu hadis, al-masyhur bi Muqaddimah Ibnu Salah. Tapi nama kitabnya yang dibuat beliau ya tidak semasyhur julukan yang diberikan oleh lain. Diberikan julukan dengan kitab Muqaddimah Ibnu Salah. فجمع شتات ما تفرق من مباحث هذا العلم في كتب الخطيب وغيره. Kemudian beliau mengumpulkan potongan-potongan dari pembahasan ilmu hadis ini dalam kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi yang kita sebutkan pada video sebelumnya ya. Al-Khatib Al-Baghdadi, kitabnya judulnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah ya, salah satu yang terkenal. Wa adhafa ilaiha fawaid wa faraid. Kemudian beliau menambahkan juga faidah-faidah dalam kitab tersebut ya. Fa asbaha kitabuhu hadza midarat ta'alif fi ilmi hadis. Kemudian kitabnya Ibnu Salah ini yang berjudul, yang masyhur dengan Muqaddimah Ibnu Salah ini menjadi kitab yang menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis. Ma baina mukhtasar lahu, maksudnya menjadi kitab yang kemudian diberikan penjelasan gitu ya, diberikan syarah, diberikan ringkasan gitu ya. Jadi kitab Muqaddimah Ibnu Salah ini nanti melahirkan kitab-kitab yang lain gitu. Ma baina mukhtasarin lahu wa munakkitin alaih, dari ada yang menulis mukhtasar, kemudian ada yang wa nadhimin lahu, menulis nazam, jadi dibuat nazam, dibuat seperti syair. Wa mimman ikhtasarahu al-Imam Syarfuddin Yahya An-Nawawi, dari orang yang mengikhtisar, yang meringkas kitab ini adalah Imam Syarfuddin Yahya An-Nawawi al-Mutawaffa sanata 676. Imam Nawawi meninggal 676 Hijriah fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Irsyad ila Ilmi Isnad. Kitab beliau judulnya Irsyad fi Ilmi Isnad. Waqtasara al-Irsyad fi kitabihi fi kitabin samahu At-Taqrib wa Taysir li Ma'rifati Sunani Al-Bashirin Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab Al-Irsyad ini diikhtisar, diringkas lagi dalam sebuah kitab yang bernama At-Taqrib wa Taysir li Ma'rifati Sunanil Bashirin Nadhir. Wa huwa alladhi qama al-Hafidz Jalaluddin Asyuti al-Mutawaffa sanata 911 bi syarhi fi kitabih al-Syahir Tadribur Rawi. Kemudian kitab ikhtisar ini kemudian disyarah oleh Jalaluddin Asyuti dengan kitab yang berjudul Tadribur Rawi. Jadi dari kitab Ibnu Salah diringkas oleh salah satunya oleh Imam Nawawi
Setelah itu disyarah kembali misalkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dari satu kitab menghasilkan kitab ringkasan, kemudian disyarah kembali. Ini adalah salah satu keunikan ya dalam keilmuan keislaman seperti itu. Zaman dahulu seperti itu. Jadi sangat berkualitas tulisan tersebut sehingga ulama sebelumnya itu masih tetap menjadikan kitab itu sebagai bahan kajian, baik diringkas kemudian disyarah kembali. Waktu sirah kitab Muqaddimati Ibnu Shalah aidan, kemudian diringkas kitab Muqaddimah Ibnu Shalah itu oleh Al-Qadi Al-Badru Ibnu Jama'ah, seorang bernama Al-Qadi Al-Badru Ibnu Jama'ah. Wal Hafidz Ibnu Katsir, dan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ya. Banyak sekali. Wal Ala Al-Mardini, dan Ala Al-Mardini wa ghairuhum, dan juga selain mereka. Jadi sangat terkenal ya Muqaddimah Ibnu Shalah ini sehingga disyarah atau diringkas oleh banyak sekali ulama. Wa mimman nakata alaihi, dan orang yang melakukan nukat ya. Nukat ini disebutkan ya di sini secara istilah makna nukat itu mas'alatun latifatun ukhrijat bidiqqati nadrin wa im'ani fikrin min. Jadi nukat ini adalah sebuah masalah, sebuah tema tertentu yang kemudian ditulis dengan sangat rinci ya, bidiqqatin nadhar ya, dilihat dengan sangat teliti ya, kemudian ditulis menjadi sebuah kitab. Jadi misalkan nukat yang ada dalam kitab ini apa saja ya, hanya ditulis beberapa masalah kemudian dilihat dengan sangat rinci begitu. Wa mimman nakkata alaihi, dari orang yang menulis dalam kitab ini dengan menulis nukat ya, Al-Hafidz Al-Iraqi, adalah Al-Hafidz Al-Iraqi, wal Allamah Al-Abnasi, dan Allamah Al-Abnasi, was-Siraj Al-Bulqini, dan As-Siraj Al-Bulqini, wal Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ghairuhum, dan selain mereka. Wa kama nazzama, dan sebagaimana dibuat nazam lahu Al-Hafidz Zainuddin Abdul Fadl Abdul Rahim Al-Iraqi al-mutawaffa sanata 806 alfiyatahu al-masyhurah lakhassa fiha muqaddimah Ibnu Shalah wa zada 'alaiha wa 'amila 'alaiha syarhan samahu syarhu tafsirati wat tadhkirah ya. Nah, termasuk juga dibuat nazam ya oleh seorang ulama bernama Al-Hafidz Zainuddin Abdul Fadl Abdul Rahim Al-Iraqi. Kemudian ditulis dalam sebuah nazam sampai 1000 bait ya. Kemudian juga bukan hanya dibuat nazam, coba ditambah juga penjelasannya. Kemudian dari nazam ini dibuat sebuah syarah yang berjudul Syarhu Tafsirah wa Tadhkirah. Jadi dibuat nazam, setelah buat nazam dibuat syarah. Subhanallah. Wa mimman nazzama lahu aidan Asy-Syaikh Syuhabuddin Al-Khubi, dibuat nazam juga oleh seorang ulama bernama Syekh Syihabuddin Al-Khubi, wal Hafidz As-Suyuti, dan oleh Al-Hafidz As-Suyuti, dan ghairuhum. Jadi banyak sekali ya yang meringkas kitabnya Ibnu Shalah banyak, kemudian yang membuat nazam juga banyak. Wa tu'addu manzumatul Iraqi as-sabiqah ahadu akbar masadir hadzal ilm, dan dianggap ya Manzumah Al-Iraqi, nazam yang dibuat oleh Imam Al-Iraqi itu yang sudah kita jelaskan, ahadu akbari masadiri hadzal ilm, adalah termasuk sumber yang paling utama dalam ilmu hadis ini. Haitsu aqbala katsir min ahli ilm wal itina' bi hadhihi al-manzumah,
Karena nazam ini kemudian mendapat perhatian dari para pelajar, para pencari ilmu. Famimman syarahaha, dan dari orang yang mensyarah dari nazam itu Al-Hafidh Al-Iraqi nafsuh, adalah Al-Hafidh Al-Iraqi nafsuh. Jadi dia buat kitab nazam kemudian disyarah sendiri. Wa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Wa Zainuddin Abdurrahman Al-Aini, dan Zainuddin Abdurrahman Al-Aini. Wa Jalaluddin As-Suyuti, dan Jalaluddin As-Suyuti. Wa Ibrahim Al-Halabi, dan Ibrahim Al-Halabi. Wa Abul Fida Ibnul Jama'ah Al-Kattani, dan Abul Fida Ibnu Jama'ah Al-Kattani. Wa Qutbuddin Muhammad bin Muhammad Ad-Dimashqi, dan Qutbuddin Muhammad bin Muhammad Ad-Dimashqi. Wal Hafidh Syamsuddin Abdurrahman As-Sakhawi, dan Al-Hafidh Syamsuddin Abdurrahman As-Sakhawi. Kitabuhu Fathul Mughis, dan kitab beliau bernama Fathul Mughis. Jadi Fathul Mughis ditulis oleh Al-Hafidh Syamsuddin Abdurrahman As-Sakhawi. Ini dipelajari ya sampai sekarang kitab Fathul Mughis ini termasuk di Al-Azhar wa ghairuhum, dan selain mereka semua. Waqad lakhasaha nazman al-alamah al-kabir Abu Abdullah Muhammad bin Hamdun al-Fasi, dan juga diringkas menjadi sebuah nazam oleh al-alamah al-kabir Abu Abdullah Muhammad bin Hamdun al-Fasi. Jadi dari satu kitab Muqaddimah Ibnu Salah kemudian diringkas oleh ulama, kemudian dibuat nazam oleh ulama, setelah itu disyarah lagi oleh ulama nazamnya itu. Ada juga yang meringkas lagi nazam tersebut. Ini dari satu kitab. Kita lihat bagaimana juhud atau mereka para ulama kita ini sangat himmahnya ya dalam menyebarkan ilmu dan meneliti terhadap satu kitab tertentu. Wa tu'addu risalatul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Nukhbatul Fikar wa syarhuha Nuzhatun Nadhar lahu aidan aham tilkal muallafat, dan dianggap tulisan yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Nukhbatul Fikar, yang disyarah juga dengan judul Nuzhatun Nadhar, menjadi salah satu kitab yang paling penting dalam ilmu hadis. Wa tu'tabar marhalatul istiqrar an-nihai liqawaidi hadzal ilm wa istilahatiha, dan dianggap sebagai marhalah istiqrar, menjadi sebuah fase yang sudah mantap sebagai keilmuan, sudah mapan dan sudah masa akhir ya. Liqawaidi hadzal ilm wa istilahatiha, dan istilah-istilahnya. Jadi tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani Nukhbatul Fikar dan syarahnya Nuzhatun Nadhar ini menjadi salah satu kitab terakhir yang kemudian dianggap sebagai penyempurna atau ketika ilmu ini sudah mapan secara istilah-istilahnya. Dari yang berkembang tadi dari Ar-Roma Hurmuzi sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, baru ilmu ini sudah sangat matang ya. Bahkan ada yang bilang itu sudah kematangan begitu ya, sudah sangat matang. Baik. Yang ketujuh, sabi'an ismuhu, yang ketujuh ismuhu, nama dari kitab ini. Ismu hadzal ilmi huwa ilmul hadis. Nama dari ilmu ini adalah ilmu hadis. Fahuwa bimanzilatil usul bin nisbati li ilmil fiqh. Dan ini ilmu hadis ini seperti posisi ilmu usul fikih terhadap ilmu fikih. Wa yusamma aidan bi ilmi usulil hadis. Oleh karena tersebut ilmu hadis ini juga disebut ilmu usulul hadis. Wa ilmu mustalahil hadis, dan disebut juga ilmu mustalahul hadis. Wa kulluha tadullu ala ma'nan wahid, dan seluruh yang kita sebutkan tadi itu menunjukkan atas makna yang sama. Jadi usulul hadis, mustalah hadis atau ilmu hadis saja itu sama semuanya ya. Kemudian yang kedelapan, thaminan istimdaduhu sumber dari ilmu ini. Amma istimdadu hadzal ilmi faminal kitab was sunnah. Adapun sumber dari ilmu ini adalah berasal dari kitab dan sunnah. Ay anna aslahu mawjudun fihima. Ay artinya anna aslahu, semuanya asal pokok dari ilmu ini, mawjudun fihima, ada dalam
Al-Quran dan Sunnah. Wa man tatabba'a ahwal ruwah, dan barang siapa yang melakukan penelitian terhadap keadaan para perawi, amma sesungguhnya sumber ilmu ini terdapat dalam kitab dan sunnah. Ya. Kemudian amma asluhu, adapun pokok atau asalnya, ya, sumbernya dari Al-Quran. Famin qawlihi ta'ala, adalah dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik membawa berita, hendaklah kamu bertabayyun. Wa fihi amrun bitathabbut wa huwa aslun fit tamyiz bainal maqbul marwadud minar riwayah. Dan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ini terdapat perkara yang mengharuskan kita untuk tathabbut. Tathabbut ini melakukan cross check, ya, atas dan melakukan pemilahan antara yang bisa khabar, berita yang bisa diterima dan yang tertolak. Waqad aktsaral maula azza wa jalla min al-haddi ala ittikhadi syuhudi udul wa ma'lumun anna al-adalah syartun fi sihhati riwayah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali menjelaskan tentang ittikhadu syuhudil udul, kita untuk mengambil saksi-saksi yang adil. Kemudian di ilmu hadis, ma'lumun annal adalah, diketahui dan menjadi maklum, ya, dan bahwasanya adalah itu menjadi syarat dalam sihhatur riwayah. Jadi dari firman Allah itu banyak sekali kita disuruh untuk mengambil saksi dari yang bersifat udul. Udul ini mulazamatut taqwa, kemudian ijtinabul ma'asi dan menjaga muru'ah. Dia bertakwa kepada Allah, kemudian meninggalkan maksiat dan menjaga muru'ah. Dan ini juga kemudian yang diadopsi oleh ulama hadis, ya, yang kemudian diantara salah satu syarat hadis sahih itu adalah rawinya harus adil. Wa amma asluhu fi sunnah, adapun sumber ilmu hadis ini dari sunnah, fa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Man haddatsa anni, barang siapa yang menceritakan dariku, bi hadisin, dengan sebuah hadis, yura, yang tampak, annahu kadzib, berita itu adalah bohong, fa huwa ahadul kadzibin, dan maka orang tersebut adalah salah satu orang yang dari golongan orang yang pembohong. Faqad bawwabahu al-Imam Muslim fi sahihi biqaulihi babu wujubi riwayah an thiqat wa tarkil kadzdzabin. Kemudian hadis ini diberikan bab oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan judul bab babu wujubi riwayah an thiqat wa tarkil kadzdzabin. Bab wajibnya meriwayatkan dari yang orang thiqat dan meninggalkan riwayatnya kadzdzabin, orang-orang yang kadzdzab, pembohong. Wa qala fihi, dan beliau berkata dalam itu, ya, dalam hal tersebut, dalam bab itu, innal wajib ala kulli ahadin urfu jami'is bainas sahih wa riwayah wa saqimihah. Sesungguhnya wajib atas setiap orang adalah mengetahui bagaimana membedakan antara hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Wasiqatin naqilin laha minal muttahimin, dan juga mengetahui perawi yang thiqah dari perawi yang muttaham, yang dikira sebagai orang yang tidak thiqah. Alla yarwiya minha illa ma urifa sihhatu makharijuh, agar tidak meriwayatkan dari hadis itu kecuali diketahui kesahihan sumbernya. Wasitaratu fi naqilih, dan sitarah, ya, adanya sitarah dalam rawinya. Wa ayyattaqi minha ma kana minha an ahli tuham wal mu'anidin min ahli bidah, dan harus menghindari dari periwayatan itu dari ahli tuham, orang yang disangka buruk, ya, wal mu'anidin, dan para orang
yang melawan agama, min ahlil bidah, dari ahlul bidah. Ahlul bidah ini adalah orang yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, termasuk dari golongan syiah, dari golongan khawarij, dari golongan murji'ah, dari golongan jahmiyah, dan lain-lain. Wastadalla ala dhalik bil ayah as-sabiqah. Kemudian mereka berdalil dengan ayat yang sudah kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi dari ayat ini kemudian juga menjadi sumber atas kita juga harus berhati-hati apabila riwayat itu yang membawa adalah orang fasik. Wadalat sunnah ala nafi riwayah al-munkar min al-akhbar ka nahwi dilalatil Qur'an ala nafi khabaril fasik. Wa huwa al-athar al-mashhur an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadis. Kemudian sunnah juga menunjukkan atas menafikan atas periwayatan orang yang mungkar, riwayat mungkar, yang sama juga seperti dilalahnya Quran ketika menafikan beritanya orang yang fasik. Dan ini semua adalah athar yang masyhur ya, yang masyhur, adalah hadis yang masyhur dari Rasulullah. Dan diantara salah satu hadisnya wa min dzalika, dari hadis itu adalah nabdarallahu imra'an sami'a minna syai'an fabagallahu kama sami'ahu farubba muballagin aw amin sami'in. Nabdarallahu imra'an, semoga Allah memperindah wajah seseorang, sami'a minna syai'an, ketika dia mendengar dari kita akan sesuatu, faballaghahu kama sami'ahu, dan dia menyampaikan hadis itu sebagaimana dia mendengarnya, jadi tidak dikurang-kurangi, tidak ditambah-tambahi. Farubba muballagin au amin sami'in, maka banyak sekali muballigh, orang yang disampaikan hadis itu, au ialah lebih pintar, lebih mengetahui, min sami'in, dari orang yang mendengar langsung. Jadi orang yang mendengar langsung hanya hafal begitu ya, ketika disampaikan ke orang lain ternyata orang tersebut lebih paham maksud dari hadis tersebut. Itu maksudnya farubba muballighin au amin sami'in, banyak sekali orang yang hanya disampaikan sebuah berita itu lebih paham maksudnya dari orang yang mendengar langsung berita tersebut. Kalau di sini konteksnya hadis ya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu, dan farubba hamil fikhin, dan banyak sekali orang yang membawa sebuah fikih ila man huwa afqahu minhu, kepada orang yang lebih faqih darinya, yang lebih paham masalah fikih. Warubba hamil fikhin laisa bifaqih, dan banyak sekali orang yang membawa fikih itu bukanlah seorang faqih. Nah, jadi hadis ini maksudnya adalah perintah kepada kita untuk menyebarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, karena bisa saja orang yang kita kita sampaikan hadis itu kepadanya adalah orang yang lebih paham dari kita tentang masalah fikih dan masalah hadis, sehingga kita yang menyampaikan itu juga mendapat pahala ya. Kemudian yang ke-9 sebelum terakhir, hukum syari', hukum syari'nya, hukum mempelajari ilmu ini, ta'allumu hadzal ilm min furudil kifayat, maka mempelajari ilmu ini adalah termasuk dari fardu kifayah. Waqad yata'ayyan bisyuru' ala madhhabi man yara ta'ayyunul fardi wal kifai bisyuru' fihi. Jadi fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu apabila sudah ada di antara muslim yang mengerjakannya, maka yang lain sudah gugur, sudah tidak ada dosa. Kemudian yang terakhir, asyiran masailuhu, masalah-masalah atau pembahasan apa yang dibahas. Qadayahu allati tadhkuru fihi sharihan aw dimnan ka syurutis sahih wa turuqut tahammul wa siyagul ada' wa nahwi dzalika. Adapun qadaya atau masalah-masalah yang dipelajari dalam ilmu hadis itu adalah seperti syarat-syarat hadis sahih, kemudian cara-cara penyampaian hadis, dan sigat, bentuk-bentuk kata-kata dalam al-ada ketika kita menerima sebuah menyampaikan sebuah hadis dan yang lainnya. Jadi alhamdulillah itu adalah 10 mabadi yang harus kita ketahui
minimal kita mengetahui ini sebelum kita mendalami ilmu hadis. Karena kalau kita sudah mengetahui 10 hal ini, insya Allah kita lebih semangat lagi mempelajarinya, karena mengetahui nanti akan mempelajari ilmu yang seperti apa. Lebih semangat karena tahu fadilahnya. Kemudian semangat juga karena ini termasuk ilmu syariat yang sangat orang yang belajar ilmu ini menjadi orang yang mulia begitu ya. Karena kan kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dengan objek kajiannya. Ini objek kajiannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi kemuliaan. Maka orang yang mempelajarinya juga menjadi orang yang mulia. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.